Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita hari ini membahas persiapan menuju PAS ya, soal-soal dari bab 1 sampai bab 2. Langsung aja, kalau grafik nanti tinggal substitusikan saja di grafiknya. Misalkan kita ambil option yang A, kita masukkan aja grafiknya. Di sini kan kita punya titik di sini ya. Nah, ini titik kan, titik berapa nih? X-nya 1, Y-nya 2, 1,2. Masukkan ke sini. Ketika X-nya 1, apakah benar Y-nya 2, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Ketika X-nya min 1, benar nggak Y-nya 2? Ketika X-nya, sebentar ini lagi titik ya. Nah, ketika X-nya min 2, benar tidak Y-nya 4, dan seterusnya. Kalau untuk grafik seperti itu cara mudahnya ya. Tinggal substitusikan aja titik yang diketahui di optionnya. Kita langsung ke soal yang hitungan saja. Nomor 2, nilai X yang memenuhi ini ya, 11 dikurangi min 3X plus 5 sama dengan 1 adalah, saya kerjakan di atas ini ya, 11 min 3X plus 5 sama dengan 1. Ya berarti yang tandanya di luar mutlak kita pindahkan dulu ke ruas sebelah kanan. Berarti jadinya di sini min 3X plus 5 sama dengan 1, 11-nya pindah jadi min 11. Artinya min 3X plus 5 sama dengan 1 kurang 11 ya min 10. Berarti mutlak dari min 3X plus 5 itu sama dengan 10 ya. Negatif sama negatifnya habis dibagi gitu ya. Nah, kemudian dari sini kalau nilai mutlak itu kan punya dua nilai ya. Kita tinggal punya dua nilai, yang satu nilai positif, yang satu nilai negatif. Yang positif berarti ya tinggal hilangkan tanda mutlaknya. Jadinya min 3X plus 5 sama dengan hasil yang positif 10. Yang satu lagi hilangkan tanda mutlaknya, sama dengan negatif gitu ya. Nah, ini tinggal dioperasikan aja nanti dapat X-nya. Berarti min 3X sama dengan 10, 5 pindah ruas dikurangi 5 jadi 5. X-nya adalah min 5/3. Sedangkan yang ini min 3X sama dengan min 10 min 5, min 15. X-nya adalah 5 gitu ya. Min 15 bagi min 3 sama dengan 5. Berarti jawabannya ini min 5/3 dan 5 gitu ya, yang D. Nah, kemudian lagi itu salah satu penyelesaian nilai mutlak yang menggunakan definisi gitu ya. Ada lagi yang menggunakan kuadrat kedua ruas. Contohnya nomor 3 ini, itu menggunakan kuadrat kedua ruas. Maka langkahnya adalah, gimana kita tahu itu kuadrat kedua ruas atau definisi? Dapat diselesaikan dengan kuadrat kedua ruas ketika ruas kanan dan ruas kirinya sudah pasti positif atau sama-sama ada tanda mutlaknya. Ini kan tanda mutlak, ini juga tanda mutlak. Maka otomatis kita pakai kuadrat kedua ruas. Saya selesaikan di sini aja ya. Mutlak 3X plus 2 sama dengan 8 min 3X. Nah, ini masing-masing kita kuadratkan. Kita kuadratkan mutlaknya, maka jadinya 3X plus 2 kuadrat sama dengan 8 min 3X kuadrat. Nah, pindahkan yang ini ke kiri. Jadinya 3X plus 2 kuadrat min 8 min 3X kuadrat sama dengan 0. Kemudian dari sini, tinggal dioperasikan aja. Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti 3X plus 2 plus ya, positif. Positif dari ini 8 min 3X. Satu lagi adalah 3X plus 2 min ya. Min dari ini 8 min 3X. Min dikali 8, min 8. Min dikali min jadi positif 3X. Gitu ya, sama dengan 0. Sini deh sama dengannya. 0 sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja. 3X sama 3X kan habis, 8 tambah 2, 10. Kemudian yang ini 3X tambah 3X, 6X. 2 dikurangi 8 itu min 6 ya. Ya, berarti sini 0 sama dengan 6-nya kita keluarin jadi 60 X min 1. Ya kan? Nah, berarti dari sini X-nya itu sama dengan 1. Ya, min 1 kan jadi 1. Berarti jawabannya hanya 1. Atau cara lainnya adalah kalian substitusikan. Kalau malas menghitung ya, substitusikan aja yang di option ke persamaan ini. Memenuhi atau enggak. Contoh kita ambil yang A. Kita ambil yang A itu min 1, min 3. Masukkan ke sini dulu. X-nya min 1. Min 1 dulu ya. Min 1 kita masukkan. 3 kali min 1 berarti kan min 3 tambah 2. Ini untuk yang min 1 dulu ya. Untuk yang min 1 sama dengan ini min 1. Berarti 8 plus 3 gitu ya. Apakah min 3 tambah 2 sama dengan 8 plus 3? Jelas tidak sama ya. Berarti jangan pilih yang ada min 1-nya. Berarti ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, sekarang kita masukkan min 3.
Apakah min 3 memenuhi? Min 3 kali 3 itu min 9 tambah 2 gitu ya. Sama dengan ini. 8 min 3 dikali min 3 plus 9. Oh, udah jelas beda ya yang ini. Hasilnya banyak, ini hasilnya sedikit. Enggak, berarti jangan pilih yang ada min 3-nya. Begitu pula dengan 3 dimasukkan, apakah memenuhi atau tidak. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Kalau misalkan kalian lupa cara mengerjakannya gimana, langsung aja substitusikan nilai-nilai yang ada di optionnya ke persamaannya. 5x min 2 per 21. Kurang dari sama dengan 6 per 7. Nah, kalau pertidaksamaan, kita nggak bisa kali silang. Kalau dia persamaan itu boleh kali silang, kalau pertidaksamaan itu tidak boleh. Tidak boleh langsung kali silang. Maka dari itu, kita lihat dulu. Kiri pasti positif, kanan juga pasti positif. Maka bisa dilakukan dengan cara kuadrat kedua ruas, gitu ya. Bisa dilakukan dengan cara kuadrat kedua ruas. Berarti yang ini kuadratkan. Atau bisa juga yang ini kita pindahkan ke kiri dulu, kita samakan penyebutnya. Jadi seperti ini. Ini pindahkan jadi min 6 per 7. Kurang dari sama dengan 0. Nanti samakan penyebutnya kan 21. Berarti yang ini 5x min 2. Yang ini 21 bagi 7 kan 3. 3 kali 6, 18. Min 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas, karena ini positif ya, kita kalikan dengan 1 per 21. Sorry, kita kalikan dengan 21. Nah, 21 dibagi 21 kan habis. Jadinya mutlak 5x min 2 min 18 kurang dari sama dengan 0 kali 21 itu 0. Gitu ya. Kemudian dari sini 5x min 2 kurang dari sama dengan 18-nya boleh pindah. Nah, dari sini 5x min 2 kurang dari sama dengan 18. Berarti artinya kalau kurang dari kan tinggal min 18 kurang dari yang nilai dalam mutlaknya 5x min 2 kurang dari sama dengan positifnya 18. Gitu kan caranya kemarin. Berarti tinggal kita mau hilangkan 2-nya dulu. Min 2-nya dulu hilangkan. Berarti otomatis semua ditambahkan dengan 2. Karena ini negatif, maka ini tambah 2. Yang ini jadi hilang ya. Min 2-nya kan pindah jadi plus 2 gitu ya. Ini juga min 2-nya pindah ke sini jadi plus 2 gitu ya. Sebenarnya bukan pindah, tapi dijumlahkan supaya ininya hilang gitu ya. Min 18 tambah 2, berarti min 16. Kurang dari sama dengan 5x, kurang dari sama dengan 20. Sekarang masing-masing kita bagi 5, karena di sini ada 5-nya. Berarti jadinya min 16 per 5, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Ini jawabannya ya. Min 16 per 5, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Mana tadi soalnya? Ini ya, min 16 per 5 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Yang D. Seperti itu. Oke, langsung ke tipe soal yang lain dulu. Nah, ini dia SPLTV. Kalau SPLTV mah Ibu nggak perlu jelasin, insya Allah anak-anak udah paham ya. Kalian tinggal eliminasi substitusi saja untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Atau cara lainnya adalah dengan mensubstitusikan. Misal kita ambil salah satu nih, min 5, 3, min 6. Masukkan ke sini, apakah dia memenuhi atau tidak. Ini juga dimasukin. Tapi menurut Ibu itu caranya lama, karena ini ada 3 persamaan. Lebih baik anak-anak eliminasi substitusi, nanti langsung dapat X, Y, dan Z-nya. Seperti itu ya untuk SPLTV. Sekarang untuk soal cerita saja. Ini aja ya. Di sini diketahui balok ABCDFGH dengan jumlah panjang rusuk-rusuknya 236. Berarti kita punya balok ABCDFGH dengan jumlah panjang rusuknya adalah 236. Panjang rusuk AB adalah 4 lebih dari panjang CG. Panjang rusuk PC adalah 5 kurang dari panjang CG. Volume balok ABCDFG adalah balok ini kan rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rusuk. Ada 12 rusuk yang mana masing-masing panjangnya itu memiliki setiap rusuknya ini ada 4 yang sama gitu loh maksudnya. Kayak yang ini nih, ini akan sama dengan ini, akan sama dengan ini, sama dengan ini. 4 kan. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Jadi artinya panjang dia punya 4, lebar dia punya 4 juga, tinggi juga punya 4 gitu ya cara mendeskripsikannya.
Di sini jumlah panjang rusuk-rusuknya 436. Misalkan kalau baloknya saya gambarkan dulu deh biar tahu mana A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. AB. AB-nya adalah 4. AB ini 4. Terus kemudian BC-nya, oh sorry, ini salah ya. Oke, kita ibaratkan panjang itu yang AB ya. Panjang itu AB, AB-nya dia ada 4 rusuk gitu ya. Kemudian BC juga punya 4 rusuk. Kemudian CG juga punya 4 rusuk. Di sini diketahui jumlah panjang rusuk-rusuknya 236, berarti artinya 4. Ini ibaratnya X deh, ini Y, ini Z. 4X ditambah 4Y ditambah 4Z itu sama dengan 236. Ya, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, panjang rusuk AB adalah 4 cm. Rusuk AB itu tadi X ya. Panjang rusuk X adalah 4 cm lebih dari panjang CG. CG adalah apa? CG adalah Z. Berarti 4 plus Z. Gitu ya. Kemudian ada lagi panjang rusuk mana? Oke. Panjang rusuk BC adalah nih ya. Panjang rusuk BC adalah 5 cm kurang dari panjang CG. BC itu apa? BC itu Y. Y itu adalah 5 cm kurangnya dari panjang CG. CG adalah Z. Berarti Z min 5. Gitu ya. Ini samaannya. Nanti dicari menggunakan eliminasi substitusi. Nanti diperoleh panjang rusuknya. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tinggal dicari volumenya. Volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Kurang lebih seperti itu. Silakan dilihat video-video sebelumnya mengenai soal cerita yang mengenai umur dan lain-lain gitu ya. Sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Kita langsung ke ini aja. Pertidaksamaan linear. Oke, yang mana ya? Oke, yang ini aja deh, nggak apa-apa. Ya ini aja, nomor 2 ya. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 4X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Maka langkahnya adalah anak-anak buat. Di sini X, di sini Y. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Ketika X-nya 0, berarti bagian sini tutup nih. Bagian sini tutup, berarti kan sisanya tinggal, atau masukin aja deh. 0 min 3Y, kan X-nya 0. 0 min 3Y kurang dari sama dengan 6. Atau sama dengan dulu ya, sama dengan. Jangan pakai pertidaksamaan, sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya 6 bagi min 3, ya berarti min 2. Berarti di sini min 2. Gitu ya. Sekarang Y-nya 0. 4X, Y-nya 0 berarti sebelah sini 0. 0 sama dengan 6. 4X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 4. Ya, X sama dengan 6 per 4. Atau sama dengan 3 per 2. Berarti cari yang X-nya 0, Y-nya min 2. Oh, ini adanya ini ya. Kita lihat dulu aja deh optionnya. Cari yang X-nya min 2. X-nya min 2, X-nya min 2. Ini berarti bukan ya. Karena di sini nggak ada X min 2. Ini X-nya nggak ada min 2. Ini juga X-nya nggak ada min 2. Berarti kalau nggak A yang B. Gambarnya kita udah punya A atau B gitu ya. Atau kita buktikan aja. Kita ambil X-nya 3. Apakah benar Y-nya 2? X-nya 3. X-nya 3 berarti di sini ya. Nih. 4 kali 3, 12. Min 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6 dikurangi 12 min 6. Y-nya sama dengan 2. Benar ya? Berarti gambarnya kalau nggak A yang B. Nah, sekarang untuk menentukan daerah yang diarsir, ambil sembarang titik. Ambil aja 0,0 yang paling mudah ya. Kita punya 4X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Ambil 0,0. 4 kali 0 ya? 0 gitu kan. Min 3 kali 0 ya? 0. Kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Jelas, benar ya. 0 itu memang kurang dari 6. Berarti benar. Karena benar, berarti daerah 0,0 yang diarsir. Lihat, ini kan yang diarsir yang atas, 0,0 yang nggak diarsir. Yang B, yang diarsir adalah yang 0,0. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya anak-anak. Jadi mudah. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda itu mudah. Kita ambil contoh yang lain. Ini enggak, warnanya nggak kelihatan ya. Oke. Ganti saja. Ini aja. Ini aja yang kuadrat deh. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke. Nah, kalau misalkan ini, kita lihat dulu optionnya. Apakah optionnya udah sama semua? Oh, ternyata beda-beda ya. Ada 2 tipe di sini. Oke, kita berarti harus menentukan dulu persamaan dari kuadratnya ini. Lihat titik-titik yang dilaluinya. Ini min 4, 1, sama 2.
ya. Min 4, 1 sama 2. Min 4 ini berarti artinya titiknya adalah min 4,0, yang 1 itu 1,0, yang 2 itu 0,2. Gitu ya. Rumusnya apa kalau lingkaran? Lingkaran. Apa namanya? Fungsi kuadrat. Rumusnya adalah sini aja ya. Nomor 6 di sini. Y sama dengan A X min X1 kuadrat. A X min X1 X min X2. Itu kalau diketahuinya titik potong sumbu X. Berarti Y sama dengan A. Masukkan ini. Min 4 ya. X1-nya min 4, X2-nya 1. Berarti X. Min ketemu min jadi plus 4. X min 1. Ya, kita kan punya titiknya min 4,0, 1,0, dan 0,2. Masukkan. Nah, setelah yang ini dimasukkan dulu, masukkan pertama, baru masukkan yang 0,2. Buat nyari A-nya. Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan A. Ini 0. 0 tambah 4 ya 4. 0 kurang 1 min 1. 2 sama dengan 4 kali min 1 min 4. A. A-nya adalah min 2 per 4. Atau A-nya sama dengan min 1 per 2. Berarti A-nya udah jelas yang min 1 per 2. Karena di sini juga udah min 1 per 2 ya. Nah, sekarang kita nyari selain A-nya. Berarti selain A-nya kan ini. Karena kebetulan ini nggak dijabarin ya. Min setengahnya keluar. Berarti kita cari yang X plus 4, X min 1. Kita faktorin. Kita kuadratin. Nah, X kali X kuadrat ya. Ini sekali ini dulu, terus ntar ini kali yang belakang. X kali min 1, min X. Kemudian 4 kali X plus 4X. 4 kali min 1, min 4. X kuadrat min X plus 4X plus 3X min 4. Cari yang di dalam kurungnya itu ini. X kuadrat plus 3X min 4. Berarti ini bukan. Ini betul. Ini juga bukan, karena plus 3X yang diminta. Ini bukan, berarti yang ini. Oke, sudah jelas ya, X kuadrat plus 3X min 4. Karena ini min 3X, ini juga min 3X. Ini plus 4X, min 4X. Berarti jawabannya adalah yang B. Apakah benar yang B menurut daerah arsirnya? Kita masukkan 0,0. Kita masukkan 0,0, berarti 0, 0, min 4 gitu ya. Min 4 kemudian dikalikan dengan min 1 per 2. Sama dengan 2. Apakah 0 lebih dari sama dengan 2? Tidak kan? Makanya di sini 0,0-nya tidak diarsir gitu ya. Berarti benar jawabannya yang B. Seperti itu. Oke. Terus ini daerah penyelesaian sistem pertidasamaan Y lebih dari setengah X kuadrat min X min 4 dan X min Y lebih dari sama dengan 4. Kita lihat gambarnya dulu apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama kita tinggal tentukan daerah yang diarsir gitu ya. Ini 4 min 4 2 0 4. 4 min 4 sama ya. Ini sama. Oh yang ini beda ya karena di sini min 2. Oke, berarti sudah pasti kita harus cari dulu. Oke, berarti ada 2 jenis. Ada yang di sini min 2 juga deh. Min 2. Oh ya. Berarti kalau untuk lingkarannya itu lingkarannya udah sama. Min 2, terus di sini juga min 2 ya. 4, min 2, 4. Min 2, oh ini min 4. Oke, beda. Berarti beda. Kalau misalkan kita cari yang linearnya dulu yang mudah. Karena linearnya ini berbeda-beda. Yang mudah kita cari linearnya dulu. X min Y kurang dari sama dengan 4. Di sini ya. X min Y sama dengan 4 gitu ya. Misalnya sama dengan 4 dulu. Sini X, sini Y. Ketika X-nya 0 berapa, ketika Y-nya 0 berapa. Ketika X-nya 0, berarti kan min Y sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah min 4. Sekarang ketika Y-nya 0. Ini 0 nih. X dikurangi 0. Ya X. X-nya berarti 4. Nah gitu ya. Berarti ketika X-nya 0, berarti 4 sama 4 gitu. Kita cari garis yang 4 sama 4. X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya min 4. Berarti ini bukan ya. Ini kan X-nya 0, Y-nya 4. Berarti bukan. Ini juga bukan. Nah, gitu caranya ya. Nah, ini benar nih. Ya benar ya. 0 min 4, 4, 0 min 4, 4, 0 min 4, 4. Kebetulan gambarnya juga udah sama semua. Nah, tinggal cari daerah penyelesaian. Mudah banget kan? Gak perlu hitung lama-lama. Cara daerah penyelesaiannya masukkan aja 0,0 ya. Masukkan 0,0 kedua-duanya. Ke sini dulu. Berarti kita punya Y lebih dari
setengah X kuadrat min X min 4. Masukkan 0,0. Maka di sini 0 lebih dari ini 0, 0 ambil yang belakang aja. Min 4. Apakah 0 lebih dari min 4? Benar. Ya, benar. Sekarang yang ini. X min Y lebih dari sama dengan 4. Masukkan 0,0. 0 min 0 lebih dari sama dengan 4. Apakah 0 lebih dari sama dengan 4? Oh, salah. Nah, berarti artinya untuk yang kuadrat 0,0 masuk, untuk yang garis tidak. Oke, kita lihat gambarnya. Berarti seharusnya yang diarsir dalam sini ya. Dalam sini, tapi yang ini nggak masuk nih. Dia nggak masuk, dia bawah. Ya nggak? Jadi yang ini mah diarsirnya penuh. Kalau yang ini, dia arsirnya ke bawah. Nah, berarti yang kena dua-duanya yang mana? Yang ini doang kan? Nih, yang ini doang kan? Nah, berarti ini enggak. Kenapa ini enggak? Karena kan luar ini enggak masuk. Seharusnya cuma daerah sini doang nih. Ya enggak? Berarti ini bukan. Yang ini jawabannya. Yang D ya. Karena yang, mana ya tadi? Hilang. Nah, karena yang D ini, kita ambilkan irisannya. Gini deh, saya warnain deh. Ya, saya warnain ulang. Kalau yang D, ini kan yang si fungsi kuadrat 0,0 masuk. Berarti di dalamnya kan. 0,0 kan ada di dalam fungsi kuadrat. Warna kuning deh. Sini ya warna kuning. Nah. Oke. Kemudian kalau si garis itu 0,0 nggak masuk. Saya kasih warna lain. Warna ungu. Berarti di bawah sini kan dia. Nah. Sekarang mana yang dilalui oleh keduanya? Jelas yang warnanya beda sendiri. Yang hitam ini kan. Nah berarti kita pilih yang D ini. Yang di daerah sini nih, yang daerah sini yang masuk tuh daerah sini irisannya. Seperti itu anak-anak, oke? Semoga bisa dipahami. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi ini jawabannya, oke? Oke, berikut ini soal yang terakhir ya. Sebentar kok hilang drawnya, sebentar. Untuk soal sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya, ini kuadrat-kuadrat. Di sini kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya gitu, diberikan daerah penyelesaian, kemudian kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Pertama, kita kalau soalnya pilihan ganda lihat optionnya dulu. Kira-kira pertidaksamaan yang diketahui fungsinya gitu udah sama semua atau belum? Yang ini sepertiga X kuadrat min 2X plus 3. Ini sama ya. Ini sama. Ini juga sama sepertiga X kuadrat min 2X plus 3 udah sama juga. Yang ini sama juga. Yang ini juga sama ya, sepertiga X kuadrat min 2X plus 3. Berarti nggak usah dicari tuh untuk fungsi yang itu. Sekarang fungsi yang kedua, yang ini oh ini beda, ini plus, ini minus plus. Berarti kita cari fungsi yang kedua aja. Oke, kita cari fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu berarti yang ininya 8 nih, negatif 8. Pokoknya yang 8. Yang ada angka 8, titik potongnya di 8, oh sini ya. Nah, berarti yang ini yang kita cari. Nah, oke. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kan negatif 8 ya. Berarti kita cari yang negatif 8. Oh, ini udah benar ya. Nah, ini kan plus 8. Berarti jangan dipilih. B jangan dipilih. Ini juga jangan dipilih. Ini dipilih nanti min 8 bisa jadi. Yang plus 8 jangan dipilih karena di sininya negatif 8. Kan kalau titik potong sumbu Y itu sama dengan konstantanya yang nggak ada X-nya gitu ya. Jadi kita lihatnya negatif 8 cari yang negatif 8. Ini plus 8 juga enggak. Berarti jawabannya kalau enggak A, D nanti. Nah, sekarang kita lihat A sama D udah sama belum? Oh, sudah sama nih. Min setengah X kuadrat plus 5X min 8. Min setengah kuadrat plus 5X min 8. Oh, nggak perlu cari berarti ya. Nggak perlu cari fungsinya apa. Tinggal langsung cari pertidaksamaannya. Makanya soal pilihan ganda itu biasa lebih mudah. Jadi nggak perlu waktu lama untuk mengerjakannya. Lihat daerah yang diarsir. 0,0 ya, 0,0 ini merupakan daerah yang diarsir ya. Yang diarsir sini tadi. Sini ya. Sama sini di luar dari kurvanya itu, di luar kurva. Berarti kita ambil aja 0,0. 0,0 substitusikan ke pertidaksamaan ini. Oke, masukkan dulu. Fungsinya kan seperti Y sama dengan ya, kita sama dengan dulu. Sepertiga X kuadrat min 2X plus 3. Masukkan 0. Y-nya 0, ini juga 0. 0 berarti sisa yang 3. Nah,
0 sama 3 besaran mana? Oh, besaran 3, berarti yang dimakan adalah 3. Lebih dari 0 kurang dari sama dengan 3, atau artinya Y kurang dari sama dengan ini. 1/3 X kuadrat min 2X plus 3. Sekarang yang kedua adalah ini. Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 5X min 8. Masukkan 0. 0, ini 0 sisa min 8. 0 sama min 8 besaran mana? Besaran 0, berarti tandanya ke sana. Ya, berarti Y lebih dari sama dengan, Y kurang dari sama dengan. Nah, yang ini kurang dari sama dengan 0, berarti yang A yang kita ambil. Ya, yang A ya, karena kalau yang ini dia lebih dari, padahal seharusnya kurang dari. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Mudah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semangat belajarnya, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.